Untuk pil dan KB suntik memang paling sering ya di Indonesia yang saya lihat orang pada umumnya adalah KB suntik. KB suntik 3 bulan ya, karena KB pil memiliki kekurangan, orang sering lupa nih, apalagi orang Indonesia ya. Jangan kan minum obat yang hal-hal sepele aja, kadang kita suka lupa ya dok. Iya kan? Benar. Kuping kalau nggak nempel ketinggalan juga ya. Oke, selamat datang kembali di Bina Medica Podcast. Obrolan seputar informasi, edukasi, dan inspirasi. Datang kembali bersama aku, Vina Aulia Syarani, yang akan menemani Bina Family ini selama beberapa menit ke depan untuk kita sharing-sharing dan ngobrol santai tentunya dengan ahli kita nih. Sudah ada Dr. Andrew, spesialis kandungan dan kebidanan. Halo Mbak Vina, selamat pagi. Oke, pagi dokter. Nah dok, beberapa akhir ini nih aku kan suka searching di media sosial atau scrolling kalau misalkan lagi nggak ada kerjaan nih, lagi luang. Nah aku tuh kemarin baca berita nih, ada kasus yang cukup viral dan juga beberapa dari kalangan artis ya maupun selebgram gitu. Dia mengalami kehamilan yang tidak direncanakan. Nah ini kan berarti karena kurangnya edukasi atau awareness mungkin ya dari penggunaan alat kontrasepsi nih. Nah mungkin juga aku kadang juga suka dengar dari masyarakat atau dari tetangga-tetangga, mungkin pasien dokter juga sama ya, masih bingung kayak apa sih pentingnya kontrasepsi, terus kira-kira wajib nggak sih kalau misalkan kita sudah menikah, kan otomatis mungkin penggunaan alat kontrasepsi ini bukan hal yang suatu keharusan gitu ya. Nah kalau dari segi dokter sendiri nih, ada nggak sih pasien yang datang terus dia konsultasi soal alat kontrasepsi, atau justru kebanyakan pasien itu masih kurang aware tentang pentingnya alat kontrasepsi? Oke, baik. Jadi kontrasepsi sendiri mungkin pada umumnya ya, mungkin kita sering dengar adalah ber-KB, jadi keluarga berencana. Nah itu salah satunya adalah berkontrasepsi. Nah berkontrasepsi ini sendiri mungkin dari pasien benar, jadi nggak semuanya aware. Mostly adalah kita sebagai tenaga kesehatan atau tenaga medis yang harus menyampaikan, ibu habis lahiran ini, misalnya sesar, kan harus 2 tahun ini untuk menjarakkan kehamilannya. Kira-kira udah tahu belum kontrasepsinya mau apa, dengan cara apa menjarakkan kehamilannya? Nah itu yang masih banyak kurang aware. Jadi mungkin masih banyak daripada tenaga medis yang lebih menyampaikan dahulu daripada ibunya nanya atau keluarga yang nanya, seperti itu. Oke, berarti untuk penggunaan alat kontrasepsi ini memang harus langsung dikonsultasikan dengan dokter kandungan ya? Betul sekali. Jadi memang baiknya ditanyakan, karena kontrasepsi ini kan sendiri pilihannya banyak ya. Iya. Jadi tujuan utama nih, kalau mungkin ditanya tujuan utama dari kontrasepsi kan menunda kehamilan, mencegah kehamilan ya. Nah dari situlah makanya penting untuk ibu atau suami atau keluarga tahu bagaimana caranya dan apa yang harus dilakukan dan apa yang perlu diketahui terlebih dahulu sebelum memilih kontrasepsi tersebut. Oke, nah biasanya kalau dari pasien ini paling banyak itu mereka menggunakan alat kontrasepsi jenis apa dok? Oke, baik. Mungkin sebelum sampai ke sana, ada kontrasepsi dibagi 2 nih. Nah, apa aja tuh dok? Kontrasepsi dibagi 2 menjadi kontrasepsi yang hormonal dan kontrasepsi yang non hormonal. Betul. Nah yang hormonal itu bisa berupa segi obat, baik obat minum maupun obat suntik, maupun ada juga IUD yang mengandung hormonal seperti LNG IUD. Nah, yang non hormonal itu banyak, bisa berupa seperti barier kontrasepsi atau kontrasepsi berupa seperti kondom, atau juga kontrasepsi seperti IUD yang koperti misalnya yang banyak tahu. Jadi spiral seperti itu dimasukkan ke dalam rahim. Jadi intrauterine device, atau juga kontrasepsi yang permanen seperti tubektomi atau vasektomi dari laki-laki dan baik dari tubuhnya perempuan. Nah itu juga termasuk kontrasepsi nih yang non hormonal. Berikut juga ada mungkin yang zaman dulu nih, kontrasepsi dalam berupa kalender nih, mungkin mencari waktunya kapan nih paling aman saat berhubungan. Iya, dicatat ya dok ya, terakhir tanggal menstruasi, terus tanggal ovulasinya ini pas tanggal berapanya ya? Benar. Nah ini aku juga sering tahu nih ya dari para bunda-bunda juga nih, mungkin sering banget nih dengar mitos ini, katanya kalau penggunaan
KB IUD itu menimbulkan rasa tidak nyaman saat berhubungan intim, terutama bagi si ayahnya ini. Terus satu lagi ada juga tentang KB pil atau suntik yang katanya justru bikin berat badan itu cepet naik. Itu benar nggak sih itu? Oke. Jadi mungkin banyak mitos yang beredar di luar ya mengenai yang berkontrasepsi sendiri mengakibatkan mungkin banyak yang takut nih. Aduh, ada yang cerita begini, ada yang cerita begitu. Nah, katanya bagus, tapi kalau begini jadi makin bingung kan? Iya. Nah, makanya paling penting adalah mengkonsultasikan dulu kepada dokter ataupun tenaga kesehatan yang ada, yang mungkin yang menangani kondisi Bunda seperti itu. Nah, baik, pertanyaan pertama mungkin IUD bisa mengakibatkan rasa tidak nyaman. Nah, memang ada beberapa kejadian itu bisa mengakibatkan seperti itu. Kenapa? Karena kan di IUD sendiri kita tahu ada tali ya, ada benang ya. Nah, benang ini saat dipotong, benangnya tidak selalu terpotong dalam bentuk yang bagus, mungkin bisa agak tajam seperti itu. Jadi mungkin akan memiliki kendala atau keluhan pada suami saat berhubungan, mungkin terasa nyeri atau seperti ada benda asing yang menusuk. Nah, itu bisa, tapi semua itu bisa akali atau mungkin bisa dikonsultasikan dulu terlebih dahulu kepada dokter yang sebelum memasang atau bidan yang sebelumnya memasang atau tenaga kesehatan yang sebelumnya memasang dengan keluhan yang ada hingga bisa diperbaiki. Apakah benangnya dipotong lebih pendek atau ada cara mungkin bisa dimasukkan ke dalam. Jadi bagian tajamnya bisa diselipin ke dalam. Nah, berarti rasa ketidaknyamanan itu masih bisa diatasi sebenarnya. Betul. Ya, Dok? Betul, dengan tujuan utama berkontrasepsi sendiri tercapai. Iya. Itu. Nah, kalau soal yang KB dengan pil atau dengan KB suntik itu gimana, Dok? Nah, untuk pil dan KB suntik memang yang paling sering ya di Indonesia yang saya lihat orang pada umumnya adalah KB suntik. KB suntik 3 bulan ya, karena KB pil memiliki kekurangan, orang sering lupa nih, apalagi kita orang Indonesia ya. Jangan kan minum obat yang hal-hal sepele aja, kadang kita suka lupa ya, Dok. Iya kan? Benar. Kuping kalau nggak nempel ketinggalan juga ya. Nah, jadi seperti itu. Jadi kalau untuk hormonal sendiri pasti ada efek sampingnya. Tapi balik lagi harus disesuaikan dengan kondisi medis dan kondisi yang dibutuhkan atau kontrasepsi yang mau dicapai oleh sang ibu. Mungkin ada beberapa yang hormonal bisa mengakibatkan mood swing atau flek-flek atau rasa tidak nyaman, mungkin sebagian kecil bisa ada jerawat mungkin atau kenaikan berat badan. Tapi itu semua tidak semerta-merta karena kontrasepsi hormonal ini, bisa aja karena kualitas hidup atau gaya hidup daripada sang bunda. Berarti tergantung pola hidup dari masing-masing bundanya ini. Betul. Ya. Enggak berarti kalau satu orang bunda nih dia pakai, misalkan dia pakai KB hormonal, entah itu pil atau suntik atau yang lainnya, berarti terus dia misalkan wajahnya jadi gampang breakout, gampang jerawatan, atau kok kayaknya nafsu makannya makin meningkat. Nah, terus ini jadi dialami oleh semua bunda di Indonesia itu belum tentu berarti ya, Dok. Tergantung pola hidup balik lagi. Nah, itu kan tadi kita udah bahas tentang kelebihan dan juga kekurangan dari KB hormonal. Nah, kalau yang non-hormonal ini, kelebihan dan kekurangannya ada apa aja, Dok? Sebenarnya untuk kelebihan rata-rata sama ya, karena tujuan utama adalah mencapai kondisi di mana mencegah kehamilan. Ini kan tujuan utama. Tapi kelebihan daripada penggunaan yang non-hormonal, terutama misalnya seperti IUD, nah itu kita tidak perlu mengingat-ingat atau kita tidak akan lupa untuk menggunakan obatnya. Bahkan termasuk KB suntik aja kadang-kadang ada yang menunda, aduh nggak sempat nih, sebulan harus keluar kota ke sana ke sini, akhirnya mungkin karena sibuk pekerjaan akhirnya tidak bisa kembali untuk dilakukan pemberian suntikan KB hormonalnya. Nah, ini jadi kendala, makanya kelebihan dan kekurangan pasti masing-masing ada. Tapi tujuan utamanya yang harus dicapai itu adalah mencegah kehamilan. Nah, kalau IUD ini sendiri, dia batas masa pakainya itu berapa bulan atau berapa tahun, Dok? Oke, untuk IUD sendiri itu bisa sampai 5-8 tahun. Jadi cukup panjang. Nanti, dan ini bagusnya adalah ketika saat pasien melepas IUD, untuk masa suburnya akan langsung kembali. Oh, berarti enggak selama masa subur dari KB yang hormonal ya? Betul. Oke, kalau misalkan dari KB non-hormonal selain IUD apa lagi, Dok? Yang non-hormonal mungkin yang jangka panjang ya, yang permanen, itu bisa yang kita sebut dengan vasektomi atau tubektomi. Dan di sini
biasanya dilakukan kepada pasien-pasien yang mungkin sudah merasa nih anak saya udah cukup nih. Iya, atau mungkin dari faktor usianya sudah tidak memadai ya dok? Bener, faktor usia udah terlalu tinggi, jadi akibatnya oke nih udah cukup nih, nanti kalau hamil efek sampingnya nanti banyak nih, faktor resikonya banyak. Nah seperti itu. Dan untuk KB IUD sendiri ini, KB vasektomi ataupun tubektomi harus dipastikan memang apakah memang sudah yakin atau tidak, karena ini adalah KB irreversible. Kalau misalkan sudah sekali dilakukan berarti tidak ada cara untuk kembalinya lagi dok? Sebenarnya ada operasi microsurgery yang bisa kita lakukan untuk mengembalikan kembali tubannya, tapi satu ada kesulitan dari operasi, kedua kemungkinan terjadi misalnya sambungannya kurang bagus, akibatnya terjadi hamil di luar rahim dan sebagainya, resikonya lebih tinggi. Resikonya lebih tinggi ya dok. Betul. Jadi memang harus dipertimbangkan secara lebih matang ya tentang keputusan ayah dan juga bunda. Benar. Ingin menggunakan kontrasepsi yang seperti apa, terus mau anak berapa. Mungkin kan ada yang tim 2 anak lebih baik, atau pengennya yang di rumah rame. Punya anak 4 atau 5, atau mungkin nggak tahu sih sekarang ayah bunda apakah masih ada keinginan punya anak 10 mungkin kan. Mahal ya uang sekolahnya ya? Iya, uang sekolahnya cukup berapa tahun lagi, berapa puluh tahun lagi. Nggak pensiun nanti jadinya. Iya, masih harus kerja lagi ya dok. Betul. Nah, tentang penggunaan alat kontrasepsi ini dok, ada nggak sih efek samping yang cukup serius, misalkan karena penggunaannya terlalu lama dapat menyebabkan kemandulan atau yang lainnya dok? Oke, untuk kontrasepsi sendiri, makanya saya bilang kita perlu mendiskusikan. Jadi baik dari ibu ataupun suami bisa datang untuk mengonsultasikan pilihan KB apa yang paling cocok untuk ibu dan bapak. Jadi untuk ibu sendiri mungkin pilihannya banyak ya, tadi yang hormonal maupun non hormonal. Nah dari sini kita mau lihat apa yang mau dicapai, berapa lama mau menunda atau apakah sudah pasti saya sudah cukup seperti itu. Nah itu juga bisa kita sesuaikan. Nah, jadi balik lagi, selain daripada waktu dan targetnya, kita juga menyesuaikan juga dengan kondisi medis. Misalnya ketika pasien ini memiliki penyakit bawaan tertentu nih, misalnya dengan tensi tinggi, mungkin ada beberapa pilihan KB yang kita tidak bisa berikan. Contohnya? Misalnya contohnya KB-KB yang menggunakan kandungan hormonal estrogen. Nah, itu tidak bisa diberikan kepada pasien yang dengan tensi tinggi. Nah, atau juga misalnya contohnya pasien dengan kondisi bawaan lain, misalnya penyakit infeksi menular yang ada berhubungan dengan kandungannya hingga tidak bisa dilakukan pemasangan IUD seperti itu. Jadi kita sesuaikan kembali kepada pasien apakah kondisi medisnya bisa untuk dilakukan pemberian KB ini atau KB itu seperti itu. Nah, berarti kalau untuk tekanan darah tinggi ini lebih baik menggunakan yang non hormonal ya dok? Kalau lebih baik seperti itu, atau juga bisa diberikan seperti hormonal yang tidak mengandung estrogen. Nah, ini saya ambil kasus dari ibu saya ya. Ibu saya ini kan masih menggunakan alat kontrasepsi. Usianya tahun ini 43 tahun. Lalu dia memang ada riwayat darah tinggi dok. Belum lama ini, beberapa akhir tahun belakangan ini. Nah, itu dia menggunakan KB, kalau ibu saya bilang nih, sama mungkin masyarakat, KB susuk. Oke, implan ya? Iya, KB implan itu ada pengaruhnya nggak sih dok? Sebenarnya nggak apa-apa, KB implan juga satu opsi yang bagus ya untuk ber-KB, dan enaknya adalah ketika KB implan tidak mens jadinya, jadi dia menggunakan hormonal progesteron seperti itu, jadi dirilis secara pelan dalam otot dan akan bisa berjarak hingga beberapa tahun seperti itu. Oke, nah untuk usia sendiri nih dok, kan mungkin ada usia yang sudah mencapai bukan masa subur, itu kira-kira usia berapa tahun sih dok? Oke, saran dari rekomendasi untuk seorang wanita mencapai kehamilan adalah 20 tahun hingga 30 tahun. Namun juga ada beberapa yang mencapai kehamilan mungkin agak telat ya, karena mungkin mengejar karir dan sebagainya. Jadi masa subur sebenarnya selama si perempuan ini masih menstruasi, maka dia akan masih bisa terjadi kehamilan. Jadi ketika seorang perempuan sudah memutuskan saya mau menjarakkan kehamilan atau saya tidak mau hamil, maka ber-KB itu adalah penting, hal yang sangat wajib. Nah, kalau misalkan dirasa usianya ini sudah bukan masa subur, apakah itu masih wajib menggunakan alat kontrasepsi dok? Oke, balik lagi tadi, jadi kalau misalnya si pasien ini masih mens atau si ibunda masih mens,
maka lebih baik KB karena kemungkinan terjadi kehamilan tetap pasti ada. Nah, contohnya kehamilan-kehamilan yang mungkin terjadi pada usia tua itu kan memang jauh lebih berisiko nih, Dok. Betul. Ada itu di lingkungan aku, dia ibu-ibu usianya hampir 50 tahun atau mungkin sudah 50 tahun, ternyata hamil, Dok. Jadi dikira orang itu cucunya, ternyata anaknya. Nah, ini kan mungkin pada dia berlangsung baik gitu ya, kehamilannya sehat, tapi mungkin kalau dengan situasi lain bisa saja berbeda ya, Dok? Betul, jadi faktor resiko dengan advanced maternal age atau hamil dengan usia 35 tahun ke atas itu banyak. Dari kemungkinan terjadinya kelainan genetik itu ada, dari kemungkinan komplikasi kehamilan seperti preeklamsia atau tekanan darah tinggi saat kehamilan, atau gestational diabetes mellitus atau gula darah tinggi akibat kehamilan itu juga ada. Jadi resiko-resiko lainnya lumayan banyak ketika usia sudah tinggi. Nah, itu yang perlu diperhatikan. Nah, ketika tercapai kehamilan memang sudah direncanakan ataupun tidak direncanakan namun hamil, maka yang perlu dilakukan adalah melakukan ANC atau konsultasi secara rutin dalam masa kehamilannya hingga bisa mencapai ibu dan bayi yang sehat, seperti itu. Nah, itu dia bunda-bunda ya, bisa dicatat nih mungkin kalau misalkan ada pertanyaan-pertanyaan selama ini nih yang mungkin belum sempet lah konsultasi ke dokter. Ini bisa nih dilihat dimundurin lagi nih durasi kita tadi ngomongin apa aja, boleh langsung dicatat ya dokter. Nah, terkait penggunaan kontrasepsi, Dok, ada nggak sih faktor-faktor tertentu yang menyebabkan seseorang ini nggak bisa menggunakan alat kontrasepsi? Oke. Karena kontrasepsi ini kan banyak ya, tadi kita bahas ada hormonal, ada non-hormonal, dan berikut juga durasinya. Nah, maka pilihan segini banyak, tentu saja pasti ada salah satu yang ada, tetap harus ada salah satu, pasti akan ada salah satu yang cocok. Jadi tinggal didiskusikan ini, tinggal dikonsultasikan apa yang paling cocok untuk bunda. Iya, berarti sudah tidak ada lagi alasan kenapa tidak menggunakan alat kontrasepsi. Karena selain untuk mencegah kehamilan yang tidak direncanakan atau mungkin dari segi fisik bundanya belum siap, dan juga dari segi parenting ya, Dok ya, karena kan merawat anak itu tidak cuma setelah dia lahir terus usia 2 tahun setelah selesai ASI eksklusif, itu tidak, tapi selamanya sampai dia dewasa kan, Dok, perlu juga ilmu-ilmu dan juga ilmu parenting, tentang kesehatannya dan lain sebagainya. Karena kita pasti nggak mau ya dengan mungkin kasus-kasus yang marak terjadi saat ini ya, yang viral di media sosial, entah ada masalah dari parentsnya atau dari ayah, ibu dengan sang anak. Ini kan cukup banyak terjadi ya. Mungkin salah satu faktornya karena kehamilan yang tidak direncanakan. Betul sekali. Jadi secara usia atau secara mental untuk menjadi orang tua itu belum siap. Betul. Nah, dari dokter sendiri ada nggak sih yang mau disampaikan untuk ayah dan juga bunda yang sedang menonton kita semua? Oke, mungkin penting ya Bina Family untuk memiliki pengetahuan tentang berkontrasepsi, karena untuk kontrasepsi sendiri kita harus mewajibkan atau kita harus mendapati informasi yang memadai, mana yang paling cocok, mana yang paling sesuai, karena dengan keluarga berencana kita dapat mencegah banyak hal, baik dari segi kualitas anak, baik dari segi finansial keluarga, baik dari segi kesehatan ibu. Nah, itu sangat-sangat menolong. Jadi mungkin banyak pertanyaan nih, aduh kalau gitu saya KB yang cocok apa nih ya? Nah, bisa datang langsung untuk berkonsultasi, atau yang mungkin sedang lagi hamil, terutama saat trimester 3 mulai nih memikirkan dengan suami, Pak, kira-kira kita KB-nya apa ya, Pak? Nah, itu setelah hamil untuk menggunakan alat kontrasepsi ini sebaiknya berapa bulan setelah melahirkan tuh, Dok? Oke, balik lagi, ini tergantung. Jadi untuk misalnya kita ngomong IUD sendiri itu bisa langsung jadi plus placental, jadi habis area-area keluar kita masukin IUD. Oh, itu bisa ya? Betul, atau setelah melahirkan mungkin 4 minggu pasca melahirkan bisa dimasukin di insert IUD-nya seperti itu. Misal itu IUD. Untuk pil misalnya saya menyusui ini, Dok, tapi saya mau KB suntik. Nah, bisa KB suntik itu bisa diberikan 6 minggu pasca melahirkan. Atau KB pil oral, nah itu bisa diberikan 4 minggu juga pasca melahirkan. Namun untuk beberapa kondisi KB lainnya mungkin lebih baik dikonsultasikan dulu sebelum menggunakan. Jadi jangan menggunakan sendiri tanpa berkonsultasi. Tapi, Dok, itu tentang kalau misalnya setelah melahirkan ada nggak sih efek sampingnya terhadap produksi ASI?
Oke, nah mungkin ini yang sering banyak pertanyaan juga nih, seperti ini, dok saya mau KB tapi saya takut ASI-nya jadi sedikit ya. Jadi nggak ada masalah, ASI sendiri itu kan berhubungan sama hormon prolaktin ya. Jadi laktasi amenorre atau menyusui dengan berkontrasepsi dengan menyusui juga ada. Jadi dengan menyusui maka jadi KB alami. Jadi KB alami, tapi itu biasa hanya mencapai 6 bulan pasca melahirkan. Yeah. Nah, karena kan itu ASI eksklusif, pemberiannya juga ada nih waktunya, misalnya tenggatnya berapa lama sekali harus menyusui agar si hormon prolaktin ini terjaga untuk mencegah terjadi kehamilannya. Nah, tapi untuk terjadi si ASI mempengaruhi ASI dari atau KB ini mempengaruhi ASI, itu balik lagi KB apa yang diberikan, jangan yang mengandung estrogen. Makanya kenapa penting ini untuk mengkonsultasikan kepada dokter. Kata kuncinya cuma konsultasi. Betul. Aja intinya. Bertanya. Iya, bertanya dengan ahlinya, tentunya dengan dokter kandungan dan juga kebidanan. Iya, betul sekali. Nah, untuk bunda dan juga ayah ya, sekarang kan kita udah tahu nih semuanya tentang informasi yang sangat amat detail tentang alat kontrasepsi ya. Jadi mungkin tentunya semoga bermanfaat nih untuk Bina Family, untuk ayah dan juga bunda yang mungkin sedang bingung di rumah, aduh setelah melahirkan nih pengen pakai alat kontrasepsi apa ya lulusnya, tapi aduh si ini bilang katanya kalau pakai KB ini nanti jadi kayak gini, si B bilang kalau pakai KB ini nanti jadi kayak gini, apa nggak usah KB aja ya? Nah itu bukan solusi. Betul, solusinya ada bertanya. Betul sekali. Oke, terima kasih Dr. Andrew sudah berbincang panjang dan juga lebar, kali tinggi, luas, volume dan lain sebagainya ya. Terima kasih juga untuk ayah, bunda, Bina Family yang sudah menonton kita dari awal sampai habis. Jangan lupa untuk menonton Bina Medica Podcast di tayangan selanjutnya, episode selanjutnya. Sampai jumpa kembali. Layanan kesehatan terbaik untuk Anda dan keluarga. Ke Bina Medica aja. Care with love.